Bras, kampu Bali, kampu Pipi. Ya, jadi setiap kampu itu memiliki nama dan teknik menjahitnya. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang kampu, jadi setelah kalian mempelajari tentang materi tentang kampu ini, kalian akan mengetahui apa sih kampu itu dan macam-macam dari kampu-kampu tersebut. Dan selain itu, kalian juga akan belajar cara membuat kampu-kampu tersebut. Sehingga ketika suatu saat kalian menjadi seorang desainer, kalian diminta untuk menjahit suatu busana dengan karakteristik atau ciri khas masing-masing. Di situ kalian sudah mengetahui, oh kalau bahan yang ini cocok menggunakan kampu yang seperti ini. Jadi itu salah satu tujuan dari kita belajar kampu. Oke, jadi ibu minta kalian memperhatikan materi yang ada di depan. Mungkin ada yang bisa membaca pengertian dari kampu sendiri. Saya Bu. Ya, Alda silakan. Kampu adalah teknik menjahit yang digunakan untuk menyambungkan dua bahan yang sama ataupun berbeda yang digunakan untuk menyambung dua sisi kain. Iya, jadi kampu itu merupakan teknik menjahit yang digunakan untuk menyambungkan dua bahan yang sama ataupun berbeda yang digunakan untuk menyambungkan dua sisi kain. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk menyatukan potongan-potongan kain atau bahan lain sehingga membentuk sebuah busana atau produk tekstil. Nah, kampu ini juga memiliki fungsi di sini dulu ya, senang-senang. Ya, oke, kita lanjut. Jadi kampu ini juga berfungsi untuk memperkuat sambungan antar kain dan mencegah robek atau lepas di bagian tepi. Selanjutnya itu ada macam-macam kampu. Yang pertama ini ada kampu terbuka. Ibu minta Juju tolong dibaca. Kampu terbuka. Jenis kampu ini paling sederhana, di mana dua sisi kain disatukan dengan jahitan, lalu kampunya dibuka dan diselesaikan dengan diobras, dirompok atau dijahit mesin. Jadi kampu terbuka ini merupakan kampu yang paling sederhana, di mana dua sisi kain disatukan dengan jahitan, lalu kampunya itu dibuka dan diselesaikan dengan diobras atau dirompok ataupun dijahit mesin. Jadi itu ada contoh dari kampu terbuka, kalian bisa memperhatikannya. Kemudian yang kedua itu ada kampu balik. Kampu balik sendiri memberikan hasil yang rapi dan kuat karena salah satu sisi kain dilipat menutupi jahitan. Kampu ini biasanya digunakan pada pakaian anak-anak, pakaian dalam wanita, atau bahan-bahan yang mudah sobek. Kemudian itu ada kampu pipi. Kampu pipi merupakan jenis pakaian yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 setikan dan sisinya 1 setikan. Yang keempat itu ada kampu Prancis. Kampu Prancis itu memberikan hasil yang sangat rapi karena kedua sisi kain yang disatukan dijahit 2 kali dengan bagian dalam kain tersembunyi di dalam jahitan kedua. Kalian bisa memperhatikan itu ada contoh gambarnya sendiri. Kemudian yang kelima itu ada kampu sarung. Kampu sarung sendiri itu merupakan kampu yang tanpa jahitannya pada kedua sisinya. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada kampu kostum. Kampu kostum adalah jenis kampu yang digunakan pada pakaian-pakaian yang dibutuhkan detail dan kerapihan tinggi seperti pada kostum panggung atau pakaian formal. Jadi kampu kostum dan kampu Prancis itu hampir sama, tapi kalau kampu Prancis itu dijahit menggunakan mesin, sedangkan untuk kampu kostum itu dijahit yang pertama itu menggunakan mesin, kemudian sisinya yang bagian ujung itu dilipat ke dalam, kemudian dijahit dengan tangan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Bentar Bu, Iya, silakan Anda. untuk kamu balik itu cocoknya bahan apa ya Bu? Oh, jadi kamu balik itu cocoknya itu pada bahan brokat, tile. Pokoknya dia itu cocok pada bahan yang transparan supaya pada saat dijahit itu jahitannya lebih erat. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Belum. Ya, kalau ada yang tidak bertanya. Jadi tadi kita sudah belajar terkait dengan macam-macam kambu. Mungkin ada yang masih ingat macam-macam kambu itu apa saja? Kamu buka, Ya, balik, ya, kostum, ya, Prancis, Prancis, kamu pipi. Kopi, iya Mas Musa. Jadi ada macam-macam kambu itu ada kambu terbuka, kambu balik, kambu pipi, kambu Prancis, kambu sarung, dan juga kambu kostum. Untuk pertemuan minggu depan kita akan praktik menjahit macam-macam kambu yang tadi sudah kita pelajari. Jadi ibu kita nanti kalian mempersiapkan alat dan bahan, dan untuk alat dan bahannya sendiri nanti ibu kirimkan melalui WA grup ya. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi dari kalian semua. Tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Ibu minta bagi yang tidak marilah kita berdoa bersama Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Terima kasih. Salam.